Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma, ditemani secangkir teh hangat dan sepotong roti yang sudah agak keras. Ia sedang merenungi hidup, atau lebih tepatnya, merenungi cara-cara unik untuk menghindari kerja keras hari itu. Namun seperti biasanya, ketenangan Abu Nawas tak pernah abadi. "Abu Nawas, Raja memanggilmu," seru seorang prajurit dengan wajah datar namun napas terengah-engah, seperti baru saja menyelesaikan lomba lari dengan seekor unta mabuk. Abu Nawas menatapnya malas. "Lagi, kalau begini caranya, aku minta dipindah jadi pohon kurma saja. Paling tidak, tak pernah dipanggil-panggil raja." Prajurit tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah istana. Abu Nawas tahu, kalau ia tak datang, besok ia mungkin akan jadi menu sarapan singa peliharaan raja. Abu Nawas menatap prajurit itu dengan satu alis terangkat. "Apa kali ini raja ingin aku mencarikan harimau berkepala dua atau menanam pohon uang di padang pasir?" Prajurit itu menggeleng cepat. "Lebih buruk dari itu, Tuan. Raja sedang bosan." "Bosan?" Abu Nawas langsung berdiri dan menepuk-nepuk jubahnya. Kalau raja bosan, biasanya rakyat yang jadi korban. Dengan langkah santai dan sedikit rasa was-was, Abu Nawas pun melangkah menuju istana. Di sepanjang jalan, ia menyusun rencana untuk berjaga-jaga. Raja pasti akan membuat tantangan aneh lagi. Mungkin kali ini dia akan menyuruhku menjawab teka-teki yang jawabannya belum pernah ditemukan bahkan oleh para filsuf Yunani. Begitu sampai di istana, ia langsung dibawa ke hadapan Raja Harun al-Rashid, yang tampak duduk di singgasana sambil memandangi seekor ayam jantan yang memakai mahkota kertas. "Ah, Abu Nawas, si pintar yang tak pernah mau diam," sapa sang raja. "Aku punya masalah besar." Abu Nawas membungkuk. "Masalah besar? Atau masalah yang dibuat-buat untuk menciptakan hiburan, Paduka?" Raja menyeringai. "Kau tahu betul bagaimana aku, Abu. Maka, hari ini aku punya satu perintah, satu teka-teki, dan satu tantangan." Abu Nawas menghela napas panjang. "Tiga sekaligus. Ini pasti hari yang melelahkan. Silakan, Paduka." "Tantangan pertama, membagi angin." "Pertama," ujar sang raja, "aku ingin kau membagi angin yang bertiup di halaman istana menjadi 3 bagian sama besar. 1 bagian untukku, 1 untuk permaisuri, dan 1 untuk rakyat." Abu Nawas terdiam. Lalu ia menatap sang raja dengan senyum licik. "Dengan izin Paduka, saya akan kembali besok pagi setelah menyiapkan kantong-kantong angin khusus dari kulit kambing dan juga surat pembagian warisan angin untuk rakyat." Sang raja tertawa terbahak. "Kau punya 1 malam." Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa 3 kantong besar dari kulit kambing, ditambah 1 keledai. "Ini apa, Abu?" tanya raja. "Ini, Paduka, adalah kantong angin seperti titah. Saya telah mengumpulkan angin malam selama semalam penuh." Ia membuka salah satu kantong dan membiarkannya menghembus keluar seperti balon kempes. "Ini bagian untuk rakyat. Dan keledai itu." "Oh, itu? Keledai ini saya bawa untuk membuktikan bahwa bahkan makhluk paling sederhana pun tahu bahwa angin tidak bisa dibagi." Sang raja tertawa keras. "Kau memang licik, Abu Nawas. Tapi bukan penipu, Paduka. Licik demi kebenaran." Raja kemudian menyipitkan mata. "Baik, sekarang teka-tekinya. Jika seekor burung punya 2 sayap, dan 2 kaki, dan 1 paruh, maka berapa jumlah ekor burung jika jumlah kakinya sama dengan jumlah paruhnya dikali 3? Abu Nawas menatap langit-langit. "Burung biasa, bukan mutan, kan?" "Burung biasa." Abu Nawas berpikir, jumlah paruh selalu sama dengan jumlah burung. Kaki 2 per burung.
paruh X 3 kaki. Maka jumlah burung adalah... Ia tersenyum. 3. Raja menatapnya heran. Bagaimana bisa? Karena 3 burung, 3 paruh. 3 paruh X 3 9 kaki. Tapi 3 burung X 2 kaki 6. Tak cocok. Maka, jawabannya adalah tidak mungkin ada burung seperti itu kecuali salah satu burung punya kaki tambahan atau paruh 2. Maka teka-tekinya mustahil. Raja terdiam sejenak. Lalu tertawa. Kau menjawab dengan logika, bukan sekadar angka. Baiklah, Abu. Sekarang bagian paling menarik. Raja tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Seorang penasihat masuk sambil membawa gulungan perkamen besar. Ini masalah besar di kerajaan, Abu Nawas. 2 wilayah berseteru karena satu pohon apel tumbuh tepat di perbatasan. Kedua pihak mengklaim seluruh hasilnya. Abu Nawas mengelus dagunya. Ah, ini seperti 2 anak rebutan ibu. Maka aku akan menjadi Sulaiman hari ini. Raja tersenyum. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Abu Nawas berkata, biarkan buahnya jatuh ke tanah. Jika jatuh ke tanah wilayah barat, maka hasilnya milik mereka. Tapi, jika jatuh ke wilayah timur, kita tanam kembali di tengah-tengah alun-alun dan bagikan hasilnya kepada anak-anak miskin. Raja mengangguk. Cerdas. Kau menyelesaikan bukan hanya sengketa, tapi juga memberi faedah. Terkadang solusi terbaik bukan membagi, tapi mengalihkan. Namun belum sempat Abu Nawas pulang, Raja berkata, kau belum selesai. Aku mendengar ada dukun gila di pinggiran Baghdad yang mengaku lebih bijak darimu. Ia membuat teka-teki yang membuat para ulama, hakim, bahkan penyair menangis kebingungan. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, waktunya berburu dukun. Maka berangkatlah Abu Nawas. Ia berjalan jauh ke desa paling ujung, dan menemukan si dukun sedang duduk terbalik, kepalanya di tanah, kakinya di udara, sambil meneriakan, aku adalah bayangan dari kebenaran yang tersembunyi. Abu Nawas hanya berkata, kalau begitu, mari kita nyalakan pelita dan cari kebenaran itu. Dukun itu memberi teka-teki, apa yang ada sebelum awal tapi setelah akhir, yang tak bisa disentuh tapi bisa meruntuhkan gunung. Abu Nawas menjawab, itu adalah ketakutan. Ia datang sebelum kita mulai. Tetap setelah semua berakhir, tak bisa disentuh, tapi bisa menghancurkan harapan dan gunung iman. Dukun itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tertunduk dan berbisik, kau telah menyembuhkanku. Aku bukan lagi gila. Aku hanya kecewa pada logika. Abu Nawas tersenyum. Logika dan hati harus berjalan bersama. Setelah kembali dari petualangannya bersama sang dukun, Abu Nawas disambut meriah oleh rakyat Baghdad. Bahkan beberapa orang mengibarkan spanduk dari kain bekas bertuliskan, Abu Nawas menyelamatkan logika sejak sebelum sarapan. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Sang raja sudah menyiapkan jebakan teka-teki terakhir, yang katanya, jika Abu Nawas gagal menjawab, ia akan diasingkan ke gurun gersang bersama seekor unta yang hanya bisa jalan mundur. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, wahai Abu Nawas, kali ini aku tidak main-main. Aku telah menyusun teka-teki tertinggi dalam sejarah kerajaan. Banyak menteri dan cendekia mencoba menjawabnya dan semuanya gagal. Jika kau berhasil, kau akan kuberi kehormatan menjadi penasehat teka-teki agung. Tapi jika gagal, siap-siap hidup di padang gurun sambil berdialog dengan batu. Abu Nawas tertawa kecil. Paduka, sepanjang teka-tekinya bukan tentang menghitung berapa banyak rambut di kepala permaisuri, saya siap. Raja mengangguk pelan, lalu berkata, ada satu benda yang jika kau buang, ia akan bertambah. Jika kau simpan, ia akan menghilang. Jika kau bagikan, ia akan membesar. Dan jika kau abaikan, ia akan mengecil.
Apa itu? Abu Nawas terdiam. Ia berjalan pelan mengitari aula istana, menyentuh satu-satu tiang marmer, menatap wajah para menteri, lalu menatap cermin perak di dinding. Aneh, gumamnya. Uap air. Apakah jawabannya bukan bayangan? Jalan cerita sinetron yang tak berujung. Berhenti mengalihkan perhatian. Abu, tegur raja, tertawa kecil. Tiba-tiba wajah Abu Nawas bersinar. Ah, saya tahu. Paduka. Itu adalah ilmu. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Jika kau buang ilmu dari dirimu, kau akan mendapat pelajaran baru, bertambah. Jika kau simpan saja, ia bisa hilang. Jika kau bagikan, ia akan bertambah luas. Jika kau abaikan, ia akan mengecil. Raja berdiri perlahan. Ia menatap Abu Nawas lama sekali, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar licin seperti belut dilumuri minyak zaitun. Benar, Abu. Itu jawaban yang bahkan aku tak duga. Namun ternyata, tidak semua orang senang dengan kemenangan Abu Nawas. 3 menteri kerajaan, menteri pajak, menteri tata kota, dan menteri jatah daging kambing, menganggap Abu Nawas terlalu berbahaya. Mereka berbisik-bisik. Abu Nawas bisa mempengaruhi raja. Ia bisa membuat rakyat tertawa di tengah kesulitan. Bahaya. Ia membuat logika kembali jadi alat rakyat. Celaka. Maka mereka menyusun rencana. Mereka menyebarkan rumor bahwa Abu Nawas menyimpan kitab terlarang yang bisa membangkitkan patung singa dari taman istana menjadi hidup. Abu Nawas pun dipanggil diam-diam tengah malam ke ruang rahasia istana. Di sana, para menteri menghadangnya. Abu Nawas, kami tahu kau menyimpan sesuatu yang bisa membangkitkan kekacauan. Abu Nawas menatap mereka lama. Lalu dengan tenang, ia mengeluarkan satu buku kecil bertuliskan Cara Menghidupkan Batu, edisi hayalan tingkat tinggi. Ia menyodorkannya sambil berkata, silakan dibaca. Tapi jangan terlalu serius. Buku itu bisa menimbulkan ketidaksadaran akut jika dibaca saat lapar. Para menteri yang terlalu penasaran langsung membacanya dan tertidur semua dalam 5 menit. Merasa hidupnya mulai terancam oleh para pejabat iri hati, Abu Nawas meminta izin kepada raja untuk berkeliling negeri sebagai pengamat rakyat. Tapi sesungguhnya ia ingin mencari tempat berlindung sementara, dan tentu saja bahan cerita baru. Ia pun berkelana hingga ke sebuah negeri aneh, negeri cermin. Di sana, semua orang bicara terbalik. Mereka menyapa dengan "Selamat tidur pagi" dan berkata, "Jangan datang lagi" saat mereka bahagia. Abu Nawas masuk ke pasar dan berkata, "Saya ingin beli 1 roti." Penjual roti menjawab, "Tidak sudi." Abu Nawas tersenyum. "Bagus, berarti saya dapat diskon." Di negeri itu pula, ia menemui seorang pemimpin yang hanya percaya pada hal yang bisa dilihat di cermin. Ketika Abu Nawas ditanya siapa dirinya, ia menjawab, "Aku adalah bayangan dari rakyatmu yang sebenarnya. Jika kau ingin tahu wajah rakyat, lihatlah cerminku, karena di dalamnya hanya ada logika dan tawa, bukan topeng dan kepura-puraan." Pemimpin itu terkesan. Ia bahkan mengangkat Abu Nawas sebagai menteri kaca dan kebenaran. Tapi Abu Nawas tak betah jadi pejabat. "Saya lebih suka jadi rakyat yang bebas tertawa," ujarnya, dan ia pun kembali ke Baghdad. Bagian 10. Kembali ke istana dengan kebijaksanaan baru. Sesampainya di Baghdad, raja menyambutnya di gerbang utama. Ia telah mendengar segala cerita tentang petualangan Abu Nawas dan juga makar para menteri licik. "Aku ingin kau jadi perdana menteri, Abu," seru sang raja. Tapi Abu Nawas hanya tertawa. "Paduka, jika saya menjadi perdana menteri, siapa yang akan menjebak Paduka dengan teka-teki?" Raja tersenyum. "Lalu apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab,
Izinkan saya jadi penasihat gelap, yang hanya muncul saat kerajaan kehilangan cahaya logika. Biarkan saya tetap liar, lucu, tapi tetap ada untuk rakyat dan raja. Raja mengangguk. Kau tak perlu jabatan. Kau sudah jadi wajah kebijaksanaan negeri ini. Sejak hari itu, Abu Nawas menjadi legenda bukan hanya karena kelicikan dan kecerdasannya, tapi karena ia menunjukkan bahwa tawa adalah senjata paling tajam, dan logika adalah pelindung paling ampuh. Raja dan rakyat pun setuju bahwa kadang-kadang, seorang gila bijak lebih berguna daripada 100 orang waras yang korup. Dan kisah ini terus hidup di lorong-lorong istana dan warung-warung teh, diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya sebagai pengingat bahwa siapa yang menertawakan dirinya sendiri tak akan pernah dijatuhkan oleh ejekan orang lain. Suatu pagi yang muram di Baghdad, suasana istana mendadak berubah. Raja tampak lesu, matanya kosong, dan ia tidak tertawa bahkan saat para pelawak istana melompat ke kolam lumpur dengan pakaian resmi. "Paduka, kenapa muram?" tanya pengawal. Raja hanya menggeleng. "Aku kehilangan selera tertawa." Dokter istana datang membawa ramuan. Dukun datang membawa asap. Bahkan penyair datang membawa pantun absurd. Kalau pagi makan ketupat, jangan lupa kakinya 4. Tapi raja tetap diam. Hingga akhirnya ia berkata, "Panggil Abu Nawas. Satu-satunya orang yang bisa mengembalikan tawaku, atau menjerumuskanku lebih dalam ke logika yang membingungkan." Ketika Abu Nawas datang, ia langsung menganalisis kondisi sang raja. Ia menyentuh dahinya, mengetuk-ngetuk mahkotanya, dan bertanya, "Kapan terakhir kali Paduka tertawa karena sesuatu yang benar-benar tidak penting?" Raja termenung. "Mungkin saat aku melihat seekor kambing mengejar Perdana Menteri." "Ah!" seru Abu Nawas. "Itu berarti penyakit Paduka bukan di tubuh, tapi di imajinasi." Maka ia mengusulkan sebuah rencana gila. "Paduka harus ikut aku menyamar jadi rakyat biasa selama 7 hari. Kita akan mencari sumber tawa sejati di seluruh pelosok negeri." Raja melongo. "Apa kau gila?" "Selalu, Paduka." Tapi terbukti efektif. Hari pertama penyamaran, Raja menjadi tukang tambal panci. Tapi ia selalu bingung cara menolak permintaan warga. "Pak, panci saya bocor. Kenapa tidak beli baru?" "Karena yang baru mahal." "Aku raja." Maksud saya baiklah." Maka selama 2 hari, raja penuh jelaga dan luka bakar kecil akibat kesalahan teknis dalam menambal. Tapi yang membuatnya kaget, setiap orang tertawa saat ia berusaha serius. Anak-anak menyanyi, "Tukang panci sok galak. Ternyata dia suka kelakar." Raja mulai tersenyum. "Sungguh, aku direndahkan dan ditertawakan, dan ternyata rasanya menyenangkan." Hari ketiga, mereka tiba di desa yang seluruh penduduknya hidup dari teka-teki. Setiap transaksi harus ditukar dengan jawaban. Abu Nawas membeli roti, penjual bertanya, "Aku tak pernah bergerak, tapi dunia bergerak karena aku. Siapakah aku?" "Waktu," jawab Abu Nawas. Lalu raja mencoba membeli air. Ia ditanya, "Aku tak bisa disentuh, tapi aku bisa menjatuhkanmu. Siapakah aku?" Raja menjawab, "Kesalahan." "Benar," kata penjual air. Abu Nawas menepuk bahu raja. "Paduka mulai mengerti logika jalanan. Hati-hati, nanti bisa jadi rakyat betulan." Sementara itu, di istana, para menteri lama yang dendam kembali beraksi. Mereka menyebarkan isu. Abu Nawas membawa raja ke lembah pemuja bayangan. Mereka berencana mengambil alih kerajaan dengan surat keputusan palsu, Dekrit Gila 17, yang menyatakan bahwa siapapun yang menertawakan Abu Nawas adalah musuh kerajaan. Namun, ketika mereka hendak mengumumkannya, muncullah seekor kambing.
bersama dua orang bertopeng, yang ternyata adalah Abu Nawas dan Raja sendiri, menyamar. Raja tertawa, terbahak. Kalian ingin melarang tawa? Di negeri yang dibangun dari logika dan humor? Kalian lebih cocok jadi penjaga ruang sunyi.